Cerita dimulai pada 18 Desember 2022. Lusail Stadium, Qatar menjadi saksi. Malam bersejarah, langit Qatar menjadi saksi sebuah takdir yang telah menunggu selama puluhan tahun. Di tengah gemerlap lampu stadion, seorang pria kecil berdiri memandangi lapangan hijau. Tubuhnya tidak sebesar pemain lain, langkahnya tidak lagi secepat dulu. Rambutnya mulai menipis. Usianya sudah 35 tahun. Namun di pundaknya ada beban yang lebih berat dari siapapun di stadion itu. Namanya adalah Lionel Messi. Sejak masih remaja, dunia menyebutnya jenius. Ia memenangkan liga, piala, dan penghargaan demi penghargaan. Tetapi setiap kali namanya disebut sebagai yang terhebat, selalu ada satu pertanyaan yang menghantuinya. Di mana piala duniamu? Tahun 2014, ia berdiri begitu dekat dengan impian itu. Sangat dekat. Namun trofi itu direbut dari tangannya. Malam itu ia berjalan melewati piala dunia tanpa bisa menyentuhnya. Wajahnya kosong, hatinya hancur. 8 tahun kemudian, takdir memberinya satu kesempatan terakhir. Satu pertandingan 90 menit. Satu mimpi, Argentina melawan Prancis. Peluit berbunyi, Messi mencetak gol. Argentina unggul. Lalu Angel Di Maria menambah gol kedua. 2-0 untuk Argentina. Seluruh Argentina mulai percaya. Orang-orang menangis di jalanan Buenos Aires. Anak-anak memeluk ayah mereka. Sebuah bangsa sudah bisa merasakan trofi itu berada di tangan mereka. Tetapi sepak bola tidak mengenal belas kasihan. Menit ke-80. Kylian Mbappe mencetak gol untuk Prancis. Menit ke-81. Gol kembali terjadi. Skor menjadi imbang 2-2. Dalam 2 menit, mimpi yang dibangun selama puluhan tahun hampir runtuh. Messi berdiri terpaku. Seluruh stadion berguncang. Dunia kembali bertanya, apakah ini akan menjadi akhir yang menyakitkan lagi? Perpanjangan waktu dimulai. Tubuh Messi kelelahan, kakinya berat. Namun legenda tidak lahir saat semuanya mudah. Legenda lahir saat semua harapan hampir mati. Lalu momen itu datang. Bola memantul di depan gawang. Messi berlari, satu sentuhan, dan terjadi gol. Skor berubah menjadi 3-2. Messi berteriak sekeras-kerasnya. Bukan teriakan seorang pemain, itu teriakan seorang anak kecil yang dulu bermimpi menjadi juara dunia. Trofi sudah berada beberapa menit dari tangannya, namun takdir belum selesai mengujinya. Prancis kembali menyamakan kedudukan. Kembali melalui aksi Kylian Mbappe, skor kembali imbang 3-3. Stadion berubah menjadi lautan ketegangan. Kini semuanya harus ditentukan lewat adu penalti. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada kesempatan kedua. Messi berjalan menuju titik putih, langkah demi langkah, seolah seluruh hidupnya membawanya ke momen itu. Rosario Barcelona, kegagalan air mata, final 2014. Semua kenangan itu ada dalam satu tendangan. Dia menatap gawang, menarik napas, menendang, dan gol. Argentina hidup. Satu persatu penalti berlalu. Lalu akhirnya, tendangan terakhir Prancis gagal. Waktu berhenti. Suara stadion meledak. Pemain Argentina berlari tanpa arah. Orang-orang menangis. Dan di tengah kekacauan itu Messi berdiri. Ia menatap langit. Matanya basah, bukan karena kemenangan, tetapi karena perjalanan panjang yang akhirnya berakhir. Dari bocah kecil yang diragukan karena tubuhnya terlalu kecil, menjadi pemain terbaik dunia, hingga akhirnya menjadi juara dunia. Saat trofi emas itu diletakkan di tangannya, seluruh dunia menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan akhir dari sebuah cerita yang sempurna. Messi memeluk piala dunia seperti seseorang yang baru menemukan bagian hidupnya yang hilang. Ia menciumnya, mengangkatnya tinggi ke langit, dan jutaan orang bersorak. Bukan hanya tentang sepak bola, karena malam itu bukan hanya tentang Argentina. Malam itu adalah tentang seorang pria yang menolak menyerah pada mimpinya, meski dunia berkali-kali merenggutnya. Dan ketika Lionel Messi mengangkat piala dunia, bukan hanya trofi yang terangkat. Seluruh beban hidupnya akhirnya terlepas.